dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin Hmm. sekalian, senang sekali saya Ulfa Zuryani, moderator pada hari ini menyambut Anda semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah bagi teman-teman sekalian yang sedang menjalankan. Semoga keberkahan dan kegembiraan selalu menyertai kita di bulan suci ini. Baik, Sobat Jalan Tengah, kita berkumpul bersama sore ini dalam momen spesial Ngabuburit Ramadan yang akan diisi dengan acara webinar series yang keenam dengan mengusung tema biologi sintetik dan prospeknya. Yang mana webinar kali ini diselenggarakan oleh CV Jalan Tengah. Bagi teman-teman yang belum tahu, CV Jalan Tengah merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa dan berfokus pada publikasi naskah ilmiah serta layanan digital kreatif dengan tujuan utama mewujudkan para peneliti dan akademisi dengan mudah mempublish hasil penelitian mereka pada jurnal ilmiah bereputasi dan memperluas dampaknya. Untuk info lebih lanjut terkait Jalan Tengah, bisa kunjungi di email kami jalantengah.kreatif@gmail.com atau bisa follow kami di Instagram jalantengah.site. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengetahui nih lebih lanjut terkait materi kita sore hari ini, yaitu biologi sintetik dan prospeknya akan dibahas bersama. Pemateri kita kali ini merupakan seorang postgraduate student in Synthetic Biology and Biotechnology, School of Biological Science, King's Building, the University of Edinburgh, UK. Wow, keren sekali kan? Baik, untuk operator bisa di-share CV-nya. Baik, beliau adalah Mas Sahal Sabilil Mutakin yang mana lahir di Kediri, Jawa Timur, seorang sarjana biologi Universitas Gajah Mada, merupakan seorang Magister Science di Synthetic Biology and Biotechnology the University of Edinburgh. Untuk pengalaman pekerjaan, sebagai task force pada Business and Partnership Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan sebagai lead di Internship Acceleration Program Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Beliau pernah meraih beasiswa LPDP dan bidik misi program. Untuk penghargaan di tahun 2023 sebagai winner di One Key Large Credits Open Bio Future of Synthetic Biology Conference Travel dan tahun 2020 sebagai oral presenter pada Global Bio Summit 4.0 Mid Media Lab dan masih banyak lagi. Dan berikut merupakan publikasi dari Mas Sahal. Wah, luar biasa kan pemateri kita kali ini. Baik, mari kita sapa bersama-sama. Ini dia pemateri kita sore hari ini, Mas Sahal Sabilil Mutakin. Assalamualaikum, Mas Sahal. Nah, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ulfa telah berkenan mengintroduce saya. Oke. Selamat sore, Mas Mbak semuanya. Eh, ini udah jam 4 ya di Indonesia. Kebetulan kalau di sini baru jam 9 pagi. Oh, oke. Gimana Mas Ya, suasana jadi Ramadan di sana? eh, cukup enak karena di Edinburgh ma- em, apa ya, populasi Muslimnya cukup banyak. Jadi kita Oh, nggak nggak kesulitan untuk menghidupkan suasana Ramadan, dan kebetulan dekat kampus, tepat depan kampus di sentral kampus ini ada masjid, jadi memang masjidnya dekat kayak masjid kampus gitu, jadi gede juga, jadi nggak kita nggak worry tentang itu sih. Tapi memang oh, tapi untuk suasana rame memang di Edinburgh cukup masih sepi ya kalau dibandingkan London. Kalau London memang sangat vibes Ramadannya ada gitu. Kalau di oh, Edinburgh ya banyak populasi tapi belum belum kayak jadi party atau semacam ya. perayaan besar gitu. Kalau di London memang sudah mulai gitu. Oke, terima kasih. Hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang sintetik biologi. Izinkan saya untuk share slide. Baik, silakan Mas. Uh, Oke. Hmm, let's
Oke, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita bukan belajar ya, kita mengulik-ulik tentang synthetic biology. Apa itu synthetic biology dan sebenarnya dampaknya seperti apa sih di bidang ini. Nah, pertama-tama saya mau mengenalkan diri saya dulu, uh, yang tadi udah dibacakan sebenarnya. Saya sekarang belajar di Edinburgh, UOA, jurusan Sintetik Biologi dan Bioteknologi. Eh, Kebetulan kemarin juga ikut GoGek Silver, GoGek Competition dan dapat silver medals. Dan sekarang lagi ngerjain item startup venture. Ya, itu tentang synthetic biology juga, tapi lebih ke arah entrepreneurship. Kemudian kita mulai bahas tentang synthetic biology. Apa yang teman-teman pikirkan tentang gambar ini? Kita mulai exercise awal-awal biar mikir. Eh, Oke, ada yang mau ini? Ada yang mau berpendapat tentang gambar ini? Oke, baik, silakan para audiens yang ingin berpendapat. Silakan. Jadi agar tidak satu arah. Oke, jadi gini, ada ini. Siapa? Siapa? Halo? Tadi ada yang mau buka mic. Ya, halo. Oh, mungkin mengurangkan diri. Oke, jadi yang bagian kiri ya kalau di depan layar ini kalau nggak salah ya kalau tidak ada tekanan ini. Eh, ini adalah coronavirus vaksin, mRNA vaksin. Nah, nah, ini adalah salah satu produk dari synthetic biology. Jadi kalau teman-teman yang dapat vaksin Moderna atau Pfizer, nah teman-teman sudah menikmati produk dari synthetic biology, ilmu synthetic biology. Kemudian ada artemisinin, kalau teman-teman tahu, kebetulan ini adalah obat malaria, anti malarial drugs. Itu juga s- diproduksi melalui pendekatan sintetik biology. Karena zaman dulu itu susah untuk memproduksi artemisinin ya, karena harus ambil dari pohonnya langsung, di- kemudian diekstrak dan senyawanya itu nanti diambil. Nah, sekarang bisa diproduksi lewat bakteri melalui pendekatan sintetik biology. Kemudian yang baru-baru ini ya sekitar 2 tahun ini em, ada upaya-upaya dari ilmuwan UK, kebetulan itu dosen saya. Jadi mengkonversi limbah plastik yang biasanya terkandung PET untuk menjadi produk-produk yang berguna. Misalnya eh, dikonversi untuk jadi prekursor nilon kalau yang akhir-akhir ini. Nah, yang 2 tahun lalu dikonversi menjadi vanila, perasa vanila. Itu salah satunya. Jadi karena kenapa kok bisa kayak gitu? Karena seluruh komponen plastik itu ya, majority itu terbuat dari karbon kan. Jadi semua yang terbuat dari karbon seharusnya bisa diutak-atik untuk dijadikan bahan lain yang juga berbasis dengan karbon. Nah, caranya dengan synthetic biology. Kemudian, apa itu synthetic biology? Nah, kita mulai balik lagi ke definisinya. Synthetic biology itu adalah ilmu baru di bidang biologi, cabang biologi, tapi melibatkan interdisipliner. Nah, dengan melakukan rekayasa secara biologis, melibatkan komponen, device, sistem, dan material untuk tujuan tertentu. Jadi, dia itu eh, melalui pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan engineering. Jadi kita melakukan rekayasa genetika itu pakai framework dari engineering, dari teknik. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian ada namanya engineering biology. Engineering biology adalah cara mengaplikasikan sintetik biologi ke dalam kehidupan nyata. Jadi ilmu terapannya sintetik biologi udah terapan. Ilmu terapan ini untuk menyelesaikan problem-problem dunia nyata itu namanya engineering biology. Hmm. Nah, di sintetik biology itu ada konsepnya namanya
design, build, test, and learn. Jadi pertama kita mendesain organis, mendesain eh, sistem biologi itu eh, secara in silico ya, secara bioinformatics eh, melalui modeling. Kemudian kita susun, kita rakit eh, eh, dengan DNA sintesis. Jadi apa yang diperlukan, gen apa yang diperlukan, kemudian gen apa yang perlu dimasukkan dalam plasmid dan sebagainya. Kemudian kita tes dalam sistem yang benar-benar hidup, misalnya E. coli atau Saccharomyces cerevisiae. Eh, itu ada bisa beberapa cara ya. Pertama caranya eh, melalui yang tradisional, ya, ya molecular cloning, kemudian eh, culture, terus transformations dan sebagainya. Eh, tapi ada juga pakai otomasi sekarang. Kalau di tempat saya juga masih sudah pakai otomasi, jadi pakai robot untuk melakukan itu dan learn itu apa ya, menganalisa ini efektif apa enggak sistem ini gitu. Hasilnya strainnya sesuai dengan ekspektasi apa enggak itu. Kemudian konsepnya, konsep dari synthetic biology itu ya seperti saya sebutkan tadi itu meniru pendekatan engineering. Jadi kita ada raw material ya asam amino, DNA dan sebagainya. Nah, itu ada part-part. Nah, part-part itu seperti kalau kita membangun misalnya Tamiya ya, atau membangun sistem elektronik, uh, device elektronik. Nah, itu ada part kita adalah genes sama proteinnya. Kemudian ada modul. Ketika part-part itu udah ada, kita susun sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu kita namanya modul. Nah, modul itu kita meniru logic gates-nya teman-teman elektro. Jadi ada AND, NOR, OR, dan itu nanti outputnya beda-beda gitu. Jadi pakainya binder juga, pendekatan binder. Kemudian ada sirkuit, kalau udah jadi. Nah, sirkuit itu kan menghubungkan banyak sistem ya. Nah, nah, itu seperti sistem di biologi itu ada pathway-nya. Jadi sistem metabolismenya. Jadi gimana sih antar gen itu berinteraksi. Eh, nah, apakah dia saling mendukung atau ada negatif feedback. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem yang paling tinggi ada yaitu sistem. Ini habis device adalah sistem. Nah, itu device-nya biologi itu, eh, sistemnya biologi itu adalah sel. Sedangkan di teman-teman engineering adalah mesin. Nah, mesin itu bisa komputer, bisa mobil, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ini di gambar ini ada electronics, biology, synthetic biology, dan itu sebagainya. Dan ini memang sesuai dengan ini pendekatan yang kami lakukan. Kemudian ada namanya synthetic biology. Konsep namanya synthetic biology adalah konsep yang interdisipliner ya. Jadi teman-teman yang kita lakukan adalah konsep yang bernama interdisciplinary. Jadi kita tidak bisa eh, berdiri sendiri, tapi melakukan pendekatan dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial, untuk untuk menghasilkan output yang optimal. Kemudian ini layarnya kenapa ya? Ada ini ya. Oke. Kemudian aplikasi dari synthetic biology itu banyak sekali. Pertama adalah eh, biofuels, kemudian pharmaceuticals, kemudian agriculture sama environment remediation. Dan itu salah satunya ya dari sepersekian. Misalnya kalau biofuel itu kita fokus ke mikroalgi, kita rekayasa mikroalgi untuk menghasilkan lipid yang optimal. Nah, lipid itu adalah prekursor untuk pembuatan biodiesel dan bioethanol. Hmm. Kemudian ada pharmaceutical, itu banyak termasuk artemisinin. Kemudian agriculture, misalnya kita menggunakan CRISPR untuk optimasi pertumbuhan jagung, beras, padi, dan environmental remediation, misalnya gimana kita merekayasa bakteri agar dia bisa menguptake limbah tertentu, misalnya PB, ya, misalnya kayak gitu. Dan potentially material creation. Jadi
kita juga bisa mengemploy bakteria untuk mensintesis material-material yang kita inginkan. Misalnya material-material untuk membuat sesuatu produk yang kita inginkan. Misalnya eh, apa ya? Misalnya gelatin atau sebagainya. Itu bisa banget sekarang. Kemudian tools-tool yang kita pakai di synthetic biology itu banyak sekali sebenarnya. Tapi ya salah empatnya itu adalah CRISPR-Cas9. Eh, Kalau teman-teman tahu, CRISPR-Cas9 itu adalah gene editing teknologi yang sangat sangat terkenal ya sampai dapat Nobel 4 tahun lalu. Dan itu sangat mengubah landscape bioteknologi di dunia karena sangat memudahkan para ilmuwan dan para perusahaan biotek untuk menghasilkan produk-produk yang mereka inginkan baik di ranah medicine, kesehatan maupun agriculture terutama atau agriculture kayak memudahkan untuk rekayasa genetika menghasilkan bibit unggul dan sebagainya karena itu memungkinkan untuk mengubah bahkan satu eh, gene atau bahkan satu basa nitrogen. Kemudian ada gene sintesis. Kalau teman-teman tahu mRNA vaksin itu pakainya kan ada sintesis RNA ya. Jadi bukan RNA asli. Jadi mereka tuh eh, mereka itu ambil eh, genomnya, apa informasi genomiknya dari NCBI ya kalau nggak salah atau database repository lain. Kemudian dari informasi itu mereka membuat sintesis RNA-nya. Jadi nggak diambil dari virus. Nah, itu juga banyak sekarang perusahaan yang berfokus ke arah situ. Nah, itu juga bisa didesain karena nggak kalau mendesain mRNA kita harus mempertimbangkan banyak aspek ya. Salah satunya stabilitas. Karena kalau mRNA itu kan nggak stabil kan. Nah, jadi untuk delivery bahkan kalau udah masuk ke dalam tubuh itu kan mudah terdegradasi. Nah, itu cara mereka juga memikirkannya itu akhirnya misalnya nambah telnya eh, agar lebih stabil mRNA-nya. mRNA-nya. Jadi itu salah satunya pendekatan dari synthetic biology. Kemudian of course DNA sequencing teknologi yang sangat sangat happening ya di Indonesia sejak COVID dan sekarang banyak universitas dan rumah sakit yang yang ini yang memakainya dan sekarang juga ada badan yang dibentuk Kemenkyu untuk fokus ke arah genomik ini. Nah, ini salah satu kalau di UK itu salah satu keunggulan pemerintah UK ya. Dan ada UK Biobank dan kita punya banyak fasilitas sequencing. Nah, dan kita di UK ini dianggap salah satu negara terbaik untuk bidang genomik karena fasilitasnya lengkap banget dan datanya juga salah satu yang lengkap. Bahkan waktu COVID juga eh, yang punya memproduksi sequence COVID terbanyak itu UK kalau nggak salah ya. Jadi eh, teknologi sequencing itu akan mengubah permainan menurut saya. Karena teman-teman kalau banyak eh, manusia atau pasien yang DNA-nya di sequencing, ya, kita akan tahu prevalensi suatu penyakit di suatu negara. Nah, itu salah satu aplikasinya. Dan ini akan menarik sih. Atau eh, apa sih uh, gene yang yang prevalence di suatu populasi, misalnya populasi Indonesia itu apa dan apa pengaruh gene itu terhadap kesehatan dan sebagainya. Itu sangat menarik. Dan salah satu merek-merek yang terkenal misalnya Illumina, Oxford Nanopore. Kalau di UK Oxford Nanopore karena lahir di UK. Kemudian sekarang ada namanya PacBio juga. Nah, itu genetic circuit. Nah, genetic circuit yang saya singgung tadi eh, itu tentang gimana kita menyusun gene gene sesuai dengan logika-logika engineering. Ya, biasanya pakainya plasmid. Kemudian
Oke, ya, ada bocor. Ini nggak tahu nih layarnya kenapa. Padahal PPT saya nggak. Ada tulisan in silico ini ya, Mas. In Iya, ya in silico ini. Nah, saya nggak tahu ya. Itu punya siapa ya? Oke. Hmm, Ntar saya stop dulu. Sebenarnya nggak ada sih. Eh, Kalau punya saya di PPT-nya nggak, normalnya nggak ada sih. Tapi nggak apa-apa lah. Eh, jadi ya coba lihat. saya share lagi. Izin share lagi ya. Ya, silakan Mas. Ya, udah normal ya. Iya. Oke, ya oke. Jadi, nah, eh, jadi landmark apa sih yang sudah di-achieve oleh synthetic biology selama 20 tahun ini? Karena bidang ilmu ini eh, su- sudah 20 tahun ya, sejak tahun 2005 ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini banyak sekali, misalnya yang pertama kan osilator kan, pakai bakteri logika. Kemudian ada yang terkenal eh, biosintesis produksi artemisinin, eh, pakai E. coli. Dan sekarang eh, di UC Berkeley ya, kalau salah J. Caslin itu bikin perusahaan eh, yang namanya Amiris yang memproduksi artemisinin, tapi sudah diakuisisi sama Sanofi ya, kayaknya perusahaan juga, perusahaan gede juga sekarang untuk produksi artemisinin. Nah, yang juga terkenal itu sintetik yeast juga. Eh, jadi ilmuwan itu berusaha membuat ulang kromosom ragi untuk optimasi. Jadi mereka punya proyek gede banget lintas negara dan banyak fundingnya untuk membuat ragi baru ya. Dan itu entirely beda kromosomnya. Nah, ada carticel juga, kemudian kemarin ada full sintesis E. coli. Jadi tidak hanya kromosom yang dibuat, tapi juga eh, s- satu organisme E. coli yang itu tujuan untuk carbon fixation dan banyak sekali, salah satunya juga cannabinoid juga. Nah, cannabinoid ini kalau nggak salah di NUS yang fokus untuk riset cannabinoid, eh, produksi cannabinoid itu salah satu senyawa di dalam ganja ya. Nah, Nah, yang seperti saya singgung tadi, desain, build, test, learn, nah, itu ada banyak sih alat-alat toolsnya, kayak Golden Gates, itu teknologi apa ya, pendekatan cloning ya. Kemudian uh, sekarang sintetis gen sangat murah banget, tinggal pesan salah satu perusahaan. Kemudian ada CRISPR, NGS tadi sequencing, liquid handling, itu otomasi, self-free system. Self-free system itu kita mensintesis suatu protein, tapi tidak melalui sel. Jadi tidak perlu E. coli atau tidak perlu Saccharomyces cerevisiae, tapi pakai tube aja. Itu ada itu itu ada ini beberapa kitnya juga. Sekarang microfluidics untuk eh, misalnya sintesis satu sel misalnya. Nah, sekarang dibantu oleh AI juga ada machine learning, machine learning. eh, untuk downstreamnya juga ada edukasi namanya iGEM untuk kompetisi sintetik biology. eh, ada plasmid cell-in pakai EdgeGen, komputer CAD ya, computer aided design. Kemudian sekarang banyak sekali ada DNA part libraries dan sebagainya. Dan ini eh, yang belum ada di Indonesia ya, ekosistemnya. Kemudian tapi meskipun banyak achievement yang dibangun oleh bidang sintetik biologi, ya masih banyak kekurangannya ya. Misalnya optimasi biological system, karena nggak, meskipun kita berusaha memprediksi organisme, mendesain organisme pakai logika teknik ya. Tapi itu organisme itu beda dengan komputer atau beda dengan mobil yang itu predictable ya. Kalau ini rusaknya ini pasti ini. Tapi kan organisme itu berevolusi. Organisme itu sangat plastik ya. Jadi bukan seperti mesin.
Itu juga akhirnya berefek pada standarisasi partnya karena mesinnya bisa bisa jadi optimasinya berbeda, efeknya juga berbeda karena eh, ada hal-hal teknis di situ. Misalnya dia ambil dari eh, organisme mana. Tapi gennya sama, tapi meskipun diambil dari organisme yang berbeda, itu juga ekspresi gennya juga berbeda. Itu banyak sih. Eh, Biosafety concern juga, karena ada beberapa rekayasa genetika itu yang tidak boleh dilakukan di lab-lab BSL-1. Itu juga perlu. Misalnya manipulasi virus. Itu kan nggak boleh dilakukan di BSL-1 karena bahaya juga. Nah, public perception juga harus dipertimbangkan karena banyak hal-hal yang sebenarnya safe, tapi karena misinformasi di masyarakat akhirnya mental juga gitu. Kemudian prospek sintetik biology itu banyak sekali prospeknya. Sustainable manufacture innovation misalnya. Sekarang kan dengan adanya synthetic biology itu kita berusaha untuk menggeser ekonomi yang berbasis petro, ya berbasis minyak, karena banyak sekali kayak plastik yang teman-teman pakai itu kan derivat dari kayak minyak mentah ya, minyak bumi ya. Kita berusaha untuk menggeser itu. Nah, kita berusaha ingin mensintesis material-material yang awalnya dari derivasi minyak bumi, kita bisa sintesis pakai bakteria agar lebih green ya. Karena untuk sekarang kan climate-nya bukan climate change lagi tapi climate crisis. Jadi ini sangat-sangat urgent juga. Kemudian novel bio-based product itu ya sama, lebih ke arah food atau material. Kemudian bioremediations, eh, yang selain kita berusaha untuk menggeser minyak bumi juga eh, caranya menanggulangi efek dari penambangan gitu ya, kita juga pikirkan salah satunya itu. Kemudian personalized medicine, nah, misalnya terapi CAR T-cell, eh, pakai genomik juga, pakai CRISPR itu sih. Kemudian salah satu objek besar dari synthetic biology itu salah satunya bring back Bulimon Mamut ya. Jadi em, ada konsorsium ilmuwan di dunia yang dipimpin oleh George George dari Harvard. Dia berusaha untuk apa ya membangkitkan mamut lagi dengan synthetic biology. Caranya gimana? Caranya mereka mengambil sampel banyak fosil mamut di Siberia ya, dan mereka mensequencing eh, sampel itu untuk mengetahui genomnya mamut. Nah, untuk kan tapi apa ya, fosil itu nggak utuh ya. Maksudnya sequencing itu pasti untuk fosil itu ada gapnya, ada gap dari bahasanya yang urutan sequencingnya. Itu caranya mereka melengkapinya pakai eh, melihat spesies terdekat dari mamut, yaitu gajah Asia. Nah, kalau memang hampir mirip secara sequencing itu, secara genomik. Nah, mereka yang sama itu, yang beda itu mereka tempelkan ke gajah, apa pakai genomnya gajah, gennya gajah. Itu itu masih proses sih. Tapi yang kabar terbaru kayaknya eh, mereka berhasil untuk step awal untuk melakukan ini. Tapi kita wait and see perkembangan dari proyek ini. Kemudian ada DNA data storage. Jadi eh, penyimpanan data kan sekarang pakai ini ya, silikon atau apa ya itu. Nah, kita ingin menggeser itu. Jadi DNA itu tidak hanya untuk penyimpanan penyimpanan informasi kehidupan dari suatu organisme, tapi DNA itu ternyata bisa dibuat untuk menyimpan data. Nah, itu ada perusahaan namanya Twist Bioscience yang dia fokus untuk membuat teknologi penyimpanan data melalui DNA. Memang secara kapasitas itu sangat besar sekali. 1 gram atau beberapa miligram DNA itu bisa menyimpan eh, ribuan tera.
data. Jadi memang dan itu kelebihannya itu ini meskipun kecil tapi bisa menyimpan data dengan kapasitas besar dan itu lebih awet daripada alat penyimpanan data sekarang ya, karena nah, itu kemudian synthetic yeast yang sempat saya singgung tadi. Jadi apa ya membuat yeast entirely baru gitu. Nah, ini beberapa pemain sintetik biologi, ada institusi riset maupun perusahaan yang terkenal kayak Ginkgo Biopap ya, karena mereka itu lahir dari salah satu tim iGEM ya, tim kompetisi sintetik biologi dan salah satu dilahirkan oleh salah satu pendirinya sintetik biologi Tom Knight. Nah, tapi ini perusahaan berbasis ini custom 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 synthetic biology. Jadi kita pesan sesuatu, misalnya dirimu sintesis mRNA, nah mereka bisa atau dirimu mau mensintesis eh, parfum, nah, aroma parfum. Nah itu, bisa memakainya. Jadi mereka basisnya Biofoundry ya. Nanti saya coba jelaskan Biofoundry itu seperti apa. Kemudian ada Zimmergens, lebih ke arah gimana menggunakan machine learning untuk melakukan rekayasa. Mohon maaf untuk Mas Aslan Ironsya di mute dulu ya. Jadi basisnya tentang biobase untuk Zimmergen. Yang ketiga ada Wise Institute, itu salah satu institut research sintetik biologi di US yang salah satu terdepan. Nah, tapi eh, dia fokusnya ke bioinspires material, misalnya bikin biorobot gitu. Nah, biorobotnya tujuannya apa? Misalnya untuk jadi kayak membantu sel darah putih melawan suatu penyakit gitu-gitu. Jadi mereka produksi biobotnya dari mana? Dari stem cell misalnya. Nah, dan menariknya mereka bisa bereplikasi juga gitu. Biobotnya itu sangat salah satu apa ya yang mind blowing karena itu tidak hanya achievement di bidang sains tapi juga memicu apa ya pemikiran-pemikiran filosofis tentang kehidupan mak- itu apa gitu. Nah, itu kemudian ah, kita sampai ke engineering biology, aplikasi sintetik biology. Jadi di UK ini agak beda ya. Jadi kalau di US masih synthetic biology ya termnya, tapi kalau di UK itu sudah termnya udah diganti dengan nama engineering biology. Dan itu sudah dipakai di banyak dokumen-dokumen kebijakan tentang synthetic biology di UK. Meskipun jurusan-jurusan di akademik di UK masih namanya synthetic biology. Nah, banyak sih kalau di US ini, di UK ini banyak perusahaan-perusahaan yang juga bergerak, misalnya BLT baik di Cambridge, kemudian si Biotech, Colorfix dan sebagainya. Nah, memang fokusnya lebih ke healthcare ya dan life science, Mas Yan, dan biasanya pusatnya di Cambridge. Eh, Kalau di Edinburgh, kita lebih ke arah biofoundry-nya ya, ke arah biofoundry-nya dan ke arah sustainability. Hmm, nah ini pusat-pusat sintetik biologi di UK. Kenapa saya belajar di UK? Karena UK itu salah satu negara dengan priority sintetik biologi di dunia selain US ya. Ada London, London banyak sekali, ada Imperial UCL dan sebagainya. Dan mereka ekosistemnya kuat. Namanya ada Golden Triangle ya, ada Cambridge, Oxford sama London itu yang di selatan itu. Nah kita ada eh, di York ada, di Manchester ada, Liverpool ada, Bristol, Bristol itu kuat juga, terutama di bidang startupnya. Kemudian kita ada Edinburgh, kita ke Bio Foundry, ada Roslin Institute. Roslin Institute itu institusi riset di Edinburgh yang dulu melahirkan, menciptakan ini domba Dolly, dan ada Mammalian Synthetic Biology kalau di sini. Kemudian Bio Foundry itu banyak banget. Jadi
Biofoundry itu suatu fasilitas riset di mana kita melakukan rekayasa genetika atau synthetic biology itu pakai otomasi, pakai mesin, pakai robot. Jadi eh, kita tidak melakukan manual ya. Eh, Misalnya mau cloning, kita mipet sendiri, mau transformasi sel, kita mipet sendiri, enggak. Jadi kita pakainya mesin. Pakainya mesin dan itu bisa eh, bisa mipet ribuan ribuan sampel dalam sekali running. Jadi sangat-sangat efektif dan eh, hasilnya itu bisa seminggu sudah bisa kita lihat. Kalau kalau pakai yang manual kan lama banget kan step by stepnya. Nah, itu banyak salah satunya di Edinburgh ada by Foundry-nya. Namanya Edinburgh Genome Foundry. Itu memang dibiayai untuk synthetic biology inisiatif ya. Kemudian ini beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sintetik biology. Di Singapura ada yang dekat situ meat ya, cultivate meat itu kayak lab grown meat ya. Jadi mereka ini mengkultivasi daging, misalnya daging ayam dan sebagainya. Jadi mengkultur mengkultur daging dan itu udah dijual kayaknya di Singapura. Dan ada yang paling dekat apa ya di Indonesia? Di Amerika ada Ginkgo Bioscience, ada Amiris yang tadi aku bilang. Eh, bikin bikin artemisinin. Kemudian kalau di UK ada Oxford Nanopore, ya pakai teknologi nanopornya itu pakai synthetic biology juga itu teknologi untuk sekuensinya itu. Kemudian eh, kita juga mikir tentang eh, sebagai makhluk science state, kita juga harus mikir dampak sosialnya ya, tidak hanya melulu tentang sains saja, tapi kita harus sains itu harus terkoneksi dengan kehidupan real dari masyarakat. Makanya kita mempertimbangkan social dimension juga, ethical consideration juga tentang ini. Misalnya keamanan. Nah, itu kalau kita mau melakukan riset sintetik biologi, kita harus mempertimbangkan ini eh, levelnya apa. Kalau level level perusahaan yang dia produksinya apa, eh, nanti kalau bocor gimana? Itu kita harus memikirkan juga. Kemudian environmental impact, eh, ya itu juga terkait dengan biosafety karena kan kita berkutat dengan engineered organism ya. Jadi organisme yang terkayasa gimana kalau keluar. Nah, itu gimana? Nah, misalnya pendekatan yang biasanya dipakai itu memang ada di genomnya bakteri itu kita sudah rekayasa ya. Jadi kalau keluar dari environment lab, dia akan mati. Jadi ada sirkuitnya itu. Jadi kalau di beda pH itu langsung terkill gitu. Itu itu sudah dipikirkan oleh teman-teman sintetik biologis ya. Kemudian IP terutama untuk bisnis ya. Kemudian societal impact. Karena misalnya untuk vaksin sendiri ya, vaksin itu kan sangat berkelindan dengan isu-isu sosial ya. Misalnya etnikal, culture, social dimension dan sebagainya. Karena kita kan nggak mungkin kan menyuruh orang, wah ini teknologi yang aman, terus kita langsung injeksi vaksin. Misalnya itu nggak kayak gitu konsepnya. Eh, Vaksin kan kita harus mempertimbangkan misalnya cara deliverynya kita juga kalau di Indonesia kan kita harus melakukan pendekatan-pendekatan pada tokoh-tokoh lokal, komunikasi kepada masyarakat, melibatkan mereka juga eh, dan mempertimbangkan cara komunikasinya gimana sesuaikan dengan budaya mereka. Itu jadi eh, eh, sains itu tidak boleh lepas dari konteks sosialnya juga. Itu terutama sintetik biologi. Mungkin itu ya, kalau nggak salah yang terakhir. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kita diskusi, feel free. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Hmm. Mas Al atas pemaparan materinya yang luar biasa pada hari ini. Baik, sebelum Hmm. ke sesi tanya jawab, saya ingin mengumumkan bahwasannya Jalan Tengah akan bagi-bagi door prize nih hari ini kepada audiens semua dengan cara follow dulu kami di Instagram jalantengah.site lalu bikin instastory yang menarik terkait acara ngabuburit Ramadan webinar yang keenam pada hari ini dan jangan lupa tag kami di jalantengah.site. Untuk teman-teman yang memiliki best of story pada hari ini akan mendapatkan door prize yang menarik dari kami seperti itu. Baik,
Saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Untuk kurang lebih 30 menit ke depan, saya buka 1 sampai 3 penanya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan bisa di-drop di chat room atau saat ini bisa langsung raise hand ya. Dan saya pilih untuk langsung berinteraksi dengan pemateri kita sore hari ini. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Baik. Sepertinya ini ada pertanyaan ya di chat room. Hmm. Oke, dari Mas Viol. Halo, saya Viol dari Biologi Universitas Erlangga. Izin bertanya, terkadang produk dari biologi sintetik, misalnya antibiotik, kemungkinan bisa menghasilkan masalah baru, yaitu mekanisme resistensi baru pada bakteri patogen. Kalau ditemukan antibiotik baru lagi, kemungkinan pasti akan kembali ada masalah itu lagi, misal berbak solusi baru, masalah baru. Bagaimana pendapat Kak Sahal terkait hal tersebut? Terima kasih. Silakan untuk dijawab, Mas Sahal. Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya, Mas Wiel. Tentang EMR ya. Memang itu salah satu ini sih, salah satu problem eh, eh, problem di dunia ya, antibiotik AMR itu. Karena kalau kita sering apa ya memproduksi antibiotik baru, pasti bakteria juga berusaha untuk adaptasi ya. Itu nature-nya mereka. Tapi ada beberapa pendekatan ya. Salah satu yang pendekatan yang sekarang lagi populer itu PAGE terapi, phage terapi itu loh. Jadi pakai bacteriophage untuk eh, terapi AMR. Ya, jadi kita nggak perlu memproduksi antibiotik sebenarnya untuk membunuh patogenik bakteria, tapi pakai eh, musuhnya yaitu uh, bacteriophage. Nah itu sekarang jadi salah satu yang populer ya, phage terapi. Jadi eh, bakteri apa phage itu akan merusak bakteri ya. Silakan mau pakai siklusnya lisogenik atau sebagainya, tapi eh, itu sudah beberapa dilakukan salah satunya di Monash ya yang terkenal untuk melakukan itu. Jadi memang antibiotik kadang masih diperlukan ya diproduksi yang tapi itu juga rawan karena meningkatkan ini ya resistensi juga kalau semakin banyak. Tapi ada pendekatan-pendekatan baru salah satunya PAGE itu. Itu sih kalau informasi yang saya dapat. Oke, seperti itu ya, Mas ya. Mau ditambah lagi, Mas Al? Oh, oh ya, kalau saya cukup sih. Mungkin geser pertanyaan lain, teman-teman. Oke, baik. Ini ada Mas Hmm. Iputu Cahyadi mau bertanya. Silakan Mas. Silakan, Mas. Kok mood? Baik, saya bacakan pertanyaan dari room chat saja ya. Ini ada dari Mbak Dian Rahma. Izin bertanya, apakah ada efek samping dari produk-produk yang sudah dihasilkan? Contohnya misalnya dari vanilla essence yang dihasilkan dari transformasi plastik. Terima kasih. Gimana gimana tadi, Mbak? Izin bertanya, apakah ada efek samping dari produk-produk yang sudah dihasilkan? Contohnya, Ah, misalnya dari vanilla essence yang dihasilkan dari transformasi plastik. Seperti itu. oke oke oke. Oke, menarik. Jadi itu proof of concept, Mbak. Jadi itu eh, tampaknya belum masuk ke industri ya. Saya kemarin diskusi sama dosen saya yang meneliti itu. Jadi eh, itu proof of concept dan eh, Mas sedang proses masuk industri. Nah, prosesnya apa? Pakai tetap pendekatan biasa ya, fermentasi. Jadi setelah bakterinya ada itu udah ada nanti cara apa proses untuk pembuatan vanila itu pakai fermentasi. Jadi eh, itu yang saya tahu tah. Nah, untuk efeknya, eh, kalau saya sendiri melihat itu efek efek jangka panjangnya belum ada karena apa? Karena memang belum belum masuk ke market ya. Jadi kita nggak tahu efeknya. Tapi eh, untuk vanilinya, flavornya safe karena
karena kan cuma merekonstruksi karbon kan. Jadi mengotak-atik pakai metabolic engineering, akhirnya jadi vanilla flavor itu. Tapi so far safe sih Mbak. Kak, untuk ini untuk flavornya, tapi belum masuk ke market aja. Oke, ada tambahan lagi, Mas? Eh, kalau pertanyaan itu ya nggak ada. Karena kalau setahu saya sekarang fokusnya ke arah gimana sih, misalnya membuat membuat eh, para apa obat-obat demam itu paracetamol. Ini tuh pakai konversinya juga pakai plastik juga. Jadi eh, paracetamol itu, kalau belum tahu ya teman-teman, itu terbuat dari minyak bumi ya. Hmm. Jadi jadi obat paracetamol yang kita minum kalau demam itu juga eh, dari minyak bumi. Nah, sekarang salah satu riset di juga fokusnya ke arah situ. Jadi bikin paracetamol dari limbah plastik itu. Itu salah satunya. Sekedar info. Berarti limbah plastik ada manfaatnya ya, Mas ya, Iya, kalau untuk di kita bidang bisa kesehatan. tahu, iya, kalau kita bisa tahu caranya sangat manfaat karena itu kan recycle, apa ya, memutarkan apa ya, siklus ekonomi juga kan, Iya, siklus iya. produksi plastik, sehingga kita tidak nambah plastik tapi hanya merecycle aja prosesnya pakai synthetic biology. Apakah ada efek sampingnya ya, Mas? Eh, Kalau itu belum ada karena kan masih tahap riset. Jadi kita Oh, gitu. belum tahu. Kalau mau tahu efek samping kan kita harus tahu, riset in vivo dulu kan, misalnya ke Ya. mencit, kemudian ke manusia, clinical trials. Nah, kita kan baru tahu efek sampingnya. Kalau belum ke arah situ memang masih tahap basic basic research itu. Oke. Baik, teman-teman yang ingin langsung berinteraksi dengan Mas Sahal, boleh ya. Silakan raise hand Hmm. ya. Ini ada lagi pertanyaan Mas dari Fajrin Ode. Halo, saya Dede Hmm. dari UHO. Mau tanya kalau biologi sintetis untuk bidang perikanan dan kelautan, apakah sangat terbatas? Apa gimana ya? Hmm. Gambaran ke depannya Hmm. biasanya pengaplikasiannya kemana? Seperti itu. Silakan dijawab Mas Sahal. Oke, oke, oke. Oke, mungkin eh, kok jujur aku belum tahu ya kalau bidang perikanan itu mungkin bidang yang belum banyak digarap oleh teman-teman di Europe ya, Oke, karena mereka kan bukan negara maritim ya. Jadi nggak fokusnya pasti nggak ke arah situ. Tapi mungkin yang paling visible karena itu misalnya rekayasa jenis ikan baru ya, bukan jenis ikan baru, apa ya, varietas ikan baru itu sangat-sangat visible. Atau cara agar mendeteksi kontaminan, eh, apa yang terkandung dalam ikan. Misalnya kayak gitu kan, banyak sekarang kan ikan di laut kan misalnya terkena mikroplastik atau limbah-limbah yang lain itu ada, misalnya misalnya membuat biosensor tentang itu. Itu salah satu yang hal-hal yang visible ya, yang bisa dipikirkan. Tapi kalau setahu saya yang kelautan nggak banyak dieksplor sih. Itu. Oke, seperti itu. Baik, ini ada anu Mas dari Mbak Dian Rahma tadi ya. Hmm. Fermentasi bisa jadi teknik yang paling sederhana ya, Pak, untuk sintetik biologi. Ah, oke, untuk sintetik biologinya tidak pakai fermentasi, tapi untuk scale up mas produksinya pakai fermentasi, dan itu memang teknik yang paling paling visible dilakukan untuk scale up produknya ya. Tapi untuk sintetik biologinya nggak pakai fermentasi, pakainya ya rekayasa genetika itu. Ya. Oke. Oke, teman-teman yang ingin langsung berinteraksi dengan Mas Sal, monggo bisa raise hand ya. Dan Hmm. jangan lupa untuk mengisi link absen pada room chat. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk bikin instastory ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Dari Iya. Biosogi Tan Koiko. Saya Sogi, Hmm. mahasiswa S1 Biologi. Izin bertanya, apakah ada rekomendasi ya further Hmm. reading, buku atau sumber-sumber belajar online mengenai bidang ini? Terima kasih. Oke. Ah, ini banyak, eh, dan bisa dibaca ya. Tapi kalau kalau mau yang dasar itu, terbitan judulnya Synthetic Biology Primer. Itu terbitan Imperial College London. Itu textbook. Itu textbook ya, salah satu textbooknya Synthetic Biology sih.
Nah, itu teman-teman bisa baca itu karena itu kayak membuka awal sih memahami sintetik biologi dari A sampai Z kayak gitu sih. Oke, cukup ya Mas ya. Ya. Pertanyaan Mas Ogi. Ini ada lagi nih dari teman kita. Halo, saya Ahmad dari Biotek UGM. Saya ingin bertanya Hmm. untuk perkembangan sintetik biologi bidang medisin di Indonesia seperti apa? Dimungkin peluang di masa yang akan datang di Indonesia. Kemudian, apakah possible research circuit engineering bio di Indonesia? Seperti itu, Mas. Hmm. Eh, Kalau sintetik biologi di Indonesia, setahu saya masih ke arah akademisi ya, kalau nggak salah ya. Eh, jadi masih ke arah akademisi dan memang masih ke arah situ. Kalau industri belum 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 ke arah industri. Mungkin ada ya salah satu perusahaan di Jakarta yang fokusnya ke arah sintesis mRNA, pembuatan mRNA. Tapi mereka kayaknya lebih mengadopsi teknik dari China ya. Jadi mereka membeli paten atau sekedar scale up-nya. Kalau produk apa ya perusahaan di bidang sintetik biologi belum ada. Kalau setahu saya di Indonesia seperti itu. Mungkin ada namanya apa ya beberapa kayak Nala Genetik atau apa, tapi kayak bukan fokusnya beneran sintetik biologi gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti kesimpulannya memang di Indonesia belum diterapkan gitu ya, Mas ya? Uh, sudah. Levelnya masih universitas, riset universitas, Hmm, bukan ke arah downstreaming, hilirisasi ke arah industri. Kalau riset universitas sudah banyak sekali synthetic oke. biology. Oke. Kalau di UK sendiri sudah beda ya sama Indonesia ya, Mas ya? Ya, kalau UK memang sudah ada apa ya frameworknya, regulasinya, dan ekosistemnya sudah terbangun. Oke. Pertanyaan lagi ya, Mas ya. Ini dari Roni. Baru perkenalkan saya Roni dari Bio UNY. Mau tanya, apa hal-hal yang perlu diperhatikan apabila ingin scale up produk sintetik biologi? Terima kasih. Untuk buku atau sumber belajar online tadi apa ya? Maaf tadi kelewat. Saya ketik aja sih. Uh, Nah ini. kemudian untuk untuk scale up synthetic biology, kalau saya paling saran itu ini sih, memperkuat pemahaman tentang synthetic biology itu sendiri secara basic research. Jadi eh, kelemahan Indonesia itu kalau kita langsung pengennya scale up nih ya. Jadi tapi basic researchnya itu nggak kuat gitu. Kalau sains saya memang memperkuat basic research dulu, dan dari basic research itu akan timbul ide-ide baru, riset-riset baru yang itu nanti bisa di spin off kan untuk menjadi usaha gitu. Nah, jadi kalau saya em, masih berfokus bagaimana Indonesia itu memperkuat basic research terutama di bidang synthetic biology itu sih. Oh, seperti itu. Oke. Mas Sahal, izin untuk share email sampean boleh ya? Untuk teman-teman jika ingin bertanya lewat email. Ya, ya, siap. Baik. Ya. Oke, sudah share di room chat ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi mungkin? Waktu berbuka kita masih lama kok. Di sana berbuka jam berapa Mas Sahal? Setengah tujuh. Oh, setengah tujuh ya. Oke, baik. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya tutup nih teman-teman? Oke, sepertinya sudah cukup ya Mas Sahal ya. Ya, Oke, Alhamdulillah. Sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin kalian semua untuk on cam ya, karena akan ada sesi dokumentasi. Silakan, saya tunggu 1 menit untuk on cam. Nanti akan saya beri aba-aba ya teman-teman ya. Oke, silakan semuanya. Oke, baik sudah siap ya, saya hitung ya.
Jangan lupa senyum, walaupun puasa harus tetap tersenyum ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah. Baik teman-teman ya. Tak terasa kita sudah berada nih di penghujung acara, yang mana waktu berbuka kita akan hadir sebentar lagi. Alhamdulillah rangkaian acara webinar sudah kita jalani sampai akhir. Yang mana terima kasih pertama kepada pemateri kita yang luar biasa kali ini, Mas Sahal Sabil Mutakin ya, atas berbagi Ya. ilmu yang luar biasa kepada kita. Semoga dapat bermanfaat. Dan sampai Hmm. jumpa di lain kesempatan ya, Mas Sahal ya. Ya, Terima ya. kasih juga Terima kasih, kepada terima ya. kasih untuk Jalan Tengah atas kesempatannya untuk sharing ya. Oke, sama-sama Mas. Ya. Oke, terima kasih juga kepada audiens sore hari ini ya yang setia mengikuti webinar kami. Dan tak lupa kepada penyelenggara CV Jalan Tengah. Saya Ulfa Zuriani, selaku moderator. Jika banyak kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di seri webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.